Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading. Pada video kali ini, saya akan menganalisa indeks harga saham gabungan atau IHSG dan juga membagikan 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 18 sampai 22 Oktober 2021. Nah, untuk analisanya kita mulai dari IHSG dulu. Nah, untuk IHSG boleh kita lihat harga sudah breakout untuk resisten teralannya. Dan setelah di breakout, harga bergerak naik sampai atau hampir mencapai resistennya di harga 6.686. Dan di sini boleh kita lihat untuk harga sudah menandakan rejection setelah hampir mencapai untuk resistennya di sini. Nah, boleh kita lihat untuk harga secara daily-nya sudah menandakan rejection. Nah, kemungkinan nanti untuk IHSG bisa bergerak turun dulu sampai ke sini. Atau bisa nanti sampai ke sini dulu. Yaitu di harga 6.536 dan juga 6.468. Nah, kemungkinan nanti untuk IHSG bisa bergerak turun sampai ke sini. Untuk pergerakan turunnya bisa terjadi jika nanti untuk IHSG tidak breakout untuk resistennya di sini. Tetapi jika nanti bisa di breakout, maka untuk IHSG bisa bergerak naik, melanjutkan naiknya nantinya, sampai untuk mencari targetnya kita menggunakan Fibonacci, sekitar dari sini, ke sini. Nah, jika nanti mampu breakout untuk resisten di harga 6.686 ini, maka untuk IHSG akan bergerak naik sampai ke sini. Yaitu di harga, sebentar, di harga 6.797 sampai 6.977. Nah, jika nanti mampu breakout untuk resistennya ini, maka untuk IHSG akan melanjutkan naiknya sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk IHSG bisa bergerak turun sampai ke 6.536 dan juga 6.468. Nah, jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk IHSG akan bergerak turun sampai ke sini. Nah, maka dari itu boleh nanti menggambarkan sebuah resisten di harga 6.686. Jika mampu di breakout, harga akan lanjut bergerak naik, tetapi jika tidak mampu di breakout, maka untuk IHSG akan bergerak turun nanti sampai ke sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk IHSG seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke analisa dari 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 18 sampai 22 Oktober 2021. Nah, untuk saham yang pertama yaitu Repower Asia Indonesia atau dengan kode real. Di sini saya menggambarkan sebuah area demand di harga 93 sampai 100. Nah, boleh kita lihat untuk harga setelah mencapai demand ini, harga langsung bergerak naik. Dan boleh kita simpulkan untuk harga menandakan rejection setelah mencapai area demand-nya di sini. Nah, ini menjadi konfirmasi untuk real bisa nanti bergerak naik. Nah, kemungkinan nanti untuk pergerakan naiknya bisa nanti ke sini dulu di harga 110, lalu kedua di sini di harga 116, lalu ketiga ke sini di harga 121. Nah, kemungkinan nanti untuk real bisa bergerak naik sampai ke sini. Dan perlu juga dicatat, untuk pergerakan naiknya ini bisa terjadi jika nanti harga tidak breakdown untuk area demand-nya. Nah, jika nanti untuk area demand ini di breakdown, maka untuk real akan bergerak turun. Pertama nanti ke sini, ke 87, lalu kedua di sini, 82, lalu ketiga di sini, di 75. Nah, jika nanti untuk harga bisa breakdown untuk demand-nya, maka untuk real akan bergerak turun sampai ke sini. Maka dari itu boleh nanti menggambarkan sebuah area demand di harga 93 sampai 100. Jika demand tidak di breakdown, harga akan bergerak naik
Tetapi jika nanti demand di breakdown, maka untuk harga nantinya akan bergerak turun sampai ke sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk real seperti ini. Lalu untuk saham yang kedua yaitu Media Nusantara Citra atau dengan kode MNCN. Boleh kita lihat di sini, harga sudah breakout untuk resisten tralannya. Nah, ini menjadi konfirmasi untuk MNCN nantinya bisa bergerak naik. Dan di sini saya akan menggambarkan sebuah area demand. Sebentar. Nah, di sini. Untuk demand ini bisa menjadi hambatan nantinya jika MNCN bergerak turun. Nah, kemungkinan nanti, karena di sini belum ada konfirmasi, kemungkinan nanti untuk MNCN bisa bergerak turun dulu untuk retest, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, kemungkinan nanti bergerak turun dulu, lalu melanjutkan naiknya. Karena di sini boleh kita lihat untuk harga belum menandakan sebuah konfirmasi. Jadi nantinya bisa bergerak turun dulu, lalu nanti mulai bergerak naik. Untuk target naiknya boleh nanti, pertama ke sini dulu, 955, lalu kedua di sini, 980, lalu ketiga di sini, di harga 1005. Nah, boleh nanti menggambarkan sebuah area demand pada MNCN nantinya, yaitu di harga 860 sampai 890. Jika nanti demand tidak di breakdown, maka untuk MNCN bisa bergerak naik sampai ke targetnya. Akan tetapi jika nanti demand ini bisa di breakdown oleh harga, maka untuk MNCN akan bergerak turun. Bisa nanti pertama nanti ke sini, lalu kedua ke sini. Jika nanti breakdown demand-nya, maka untuk MNCN akan bergerak turun sampai ke sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk MNCN seperti ini. Lalu untuk saham yang ketiga yaitu Zirexindo Mandiri Buana atau dengan kode ZYRX. Boleh kita lihat di sini. Harga sudah breakout untuk resisten tralannya. Ini menjadi konfirmasi untuk ZRX nantinya bisa bergerak naik. Dan di sini saya akan menggambarkan juga sebuah support trendline tarik dari sini ke sini. Dan menurut saya untuk turunnya ini merupakan sebuah retest dari harga yang dimana harga sebelumnya sudah breakout untuk resisten tralannya. Jadi untuk pergerakan turunnya ini merupakan sebuah retest dari harga di breakout di sini, bergerak turun untuk retest, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, jika nanti untuk support trendline ini tidak di breakdown oleh harga, saya ganti dulu warnanya. Nah, jika nanti support trendline ini yang berwarna kuning tidak di breakdown oleh harga, maka untuk Zirexindo bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Pertama nanti di resistennya dulu di harga 605, lalu kedua di sini 635, lalu ketiga di sini 665. Nah, jika nanti support trendline ini tidak di breakdown oleh harga, maka untuk Zirexindo bisa bergerak naik sampai ke sini. Tetapi jika nanti support trendline ini di breakdown oleh harga, maka untuk Zirexindo nantinya akan bergerak turun sampai ke sini. Sampai ke supportnya. Nah, maka dari itu, boleh nanti menggambarkan sebuah support trendline di sini. Jika support trendline di breakdown, harga akan bergerak turun, tetapi jika tidak, maka untuk harga nantinya bisa bergerak naik sampai ke targetnya di sini. Dan untuk target yang paling mungkin dicapai yaitu 605 dulu. Dan untuk mencapai target selanjutnya, sebentar, untuk mencapai target 2 dan 3, harga harus mampu breakout dulu untuk target yang pertama ini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk Zirexindo seperti ini. Lalu untuk saham yang keempat yaitu Aneka Tambang atau dengan kode ANTAM. Boleh kita lihat di sini. Harga sudah breakout untuk resisten yang di harga 2430. Dan ini menjadi konfirmasi untuk ANTAM nantinya bisa bergerak naik. Nah, kemungkinan untuk ANTAM bisa bergerak naik sampai ke resisten tralannya dulu. Atau di harga
Sebentar. Tadi harga 2.540. Sebentar. 2.540. Nah, untuk melanjutkan naiknya, harga harus mampu breakout lagi resisten trendline-nya di sini. Jika nanti mampu di breakout, maka untuk Antam akan lanjut bergerak naik sampai ke sini. Sebentar, sampai sini. Akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk Antam nantinya bisa dipantulkan sampai ke support di harga 2.430. Dan untuk resisten ini sudah berubah menjadi sebuah support karena harga sudah breakout untuk resistennya di sini. Jadi boleh kita sebut sebagai resisten menjadi support. Nah, boleh nanti menggambarkan sebuah resisten di sini, resisten trendline ditarik dari sini ke sini. Jika nanti resisten trendline ini bisa di breakout, maka untuk Antam akan bergerak naik. Pertama nanti sampai ke sini, lalu kedua di sini. Akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk Antam bisa nanti dipantulkan sampai ke supportnya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk Antam seperti ini. Lalu untuk saham yang kelima yaitu FKS Food Sejahtera atau dengan kode AISA. Boleh kita lihat di sini. Harga sudah breakout untuk resisten trendline-nya. Dan juga di sini boleh kita lihat untuk harga sudah breakout untuk resisten di sini di harga 220 dan juga 230. Dan resisten ini sudah berubah menjadi sebuah support untuk sekarang. Dan ini menjadi konfirmasi untuk AISA bisa nanti bergerak naik. Untuk pergerakan naiknya bisa nanti pertama sampai ke resistennya dulu di harga 256, lalu kedua di sini 266, lalu ketiga di sini 276. Nah, kemungkinan nanti untuk AISA bisa bergerak naik sampai ke sini. Dan tentunya untuk pergerakan naiknya ini bisa terjadi jika AISA tidak breakdown untuk support yang di harga 220. Jika nanti support ini tidak di breakdown, maka untuk AISA bisa bergerak naik sampai ke targetnya. Tetapi jika nanti support ini bisa di breakdown yang di 220, maka untuk AISA akan bergerak turun sampai ke support di harga 200. Nah, maka dari itu boleh nanti menggambarkan sebuah support di harga 220 dan juga 230. Karena area ini bisa menjadi area retest nanti untuk AISA. Karena bisa saja untuk AISA bergerak turun dulu sebelum nanti melanjutkan naiknya. Maka dari itu boleh nanti menggambarkan sebuah area demand di harga 220 sampai 230. Jika nanti area ini tidak di breakdown oleh harga, maka untuk harga nantinya bisa bergerak naik. Tetapi jika nanti area ini bisa di breakdown oleh harga, maka untuk AISA bisa bergerak turun sampai ke supportnya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan, sebentar. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk AISA seperti ini. Nah, kira-kira begitu analisa dari IHSG dan juga 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 18 sampai 22 Oktober 2021. Semoga analisanya bermanfaat dan juga perlu diketahui, analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran saja, bukan mengajak melakukan pembelian pada saham tertentu. Sekian dari video ini, terima kasih.